2, 3. Pungu, Bernard, Gilbert, tarik yang kuat. Ini dia permainan yang mengandalkan kekuatan dan kekompakan. Tarik tambang. Kami harus menempatkan pemain dengan benar. Kalau salah, bisa-bisa kalah. Nah, kalau biasanya permainan tarik tambang ini dilakukan di lapangan, kami melakukannya di air. Oh iya teman, permainan tarik tambang sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda loh. Olahraga adu kekuatan ini bermula ketika para pekerja paksa menggunakan tali untuk menarik pasir dan batu. Saat ada waktu luang, mereka menjadikan pekerjaan ini untuk permainan. Jadilah lomba tarik tambang yang kita kenal seperti sekarang. Teman, kalau berkunjung ke Pulau Samosir, jangan lupa mampir ke air terjun Naisonggop ya. Pemandangannya luar biasa dan udaranya sejuk. Air terjun dengan ketinggian 15 meter ini masih alami loh. Oh iya teman, aku sudah janji untuk membantu Opung panen kacang. Sudah dulu ya bermainnya. Teman, ini dia kebun kacang milik Opungku. Tanaman kacang tanah dapat tumbuh subur pada daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Siap dipanen pada umur 90 hari setelah tanam. Ciri-ciri fisik kacang tanah antara lain batangnya mengeras, daun mulai menguning, dan berguguran. Bernard, pisahkan daunnya dan kacangnya ya. Sepertinya sudah cukup teman. Kacang yang siap dipanen sudah habis. Ayo kita pulang, ibu sudah menunggu. Kacang tanah yang sudah dipanen dijemur hingga kering selama 2-3 hari. Sebelum disangrai, kacang yang sudah kering akan direndam selama beberapa hari. Semakin lama perendaman, semakin baik kualitas kacangnya. Untuk menyangrai kacang, masyarakat di sini menggunakan wajan yang sangat besar, teman. Uniknya, kami juga menggunakan pasir yang kasar. Gunanya supaya kacang matang sempurna. Diaduk-aduk terus supaya kacangnya tidak gosong. Sekitar kurang lebih 3 jam sampai kacang benar-benar matang. Api harus tetap terjaga agar matangnya merata. Kacangnya sudah matang nih teman. Ayo segera diangkat. Kacangnya sudah matang, lalu pisahkan pasirnya ya teman. Jangan sampai kita makan pasirnya juga. Pembuatan kacang tanah sangrai sudah ada sejak dulu. Hampir semua warga di sini adalah petani kacang. Meski sekilas tampak sama seperti kacang tanah lainnya, tapi rasanya beda loh. Kacang ini lebih garing dan ada aroma yang khas saat dimakan. Kacang kulit ini dijual 28.000 per 450 gramnya teman. Pulang, deh jo kacangon. Judo kami. Boy. Ayo kita nikmati langsung saja kacangnya. Anak baru, orang aku jauh. Boy. Betul pepelas kita dap. Duh, ada-ada aja Bernard. Emang sih kacang bikinan ibuku enak. Lahu dia. Ada je penapung. Mahu arwah. Basar. Oh, boy. Buat mai si gudang. Bungu judi ho. Bisa mau. Ho ujusan. Ho gilbe isi. Halo. Aku dan teman-teman disuruh opungku untuk mencari ijuk. Kebetulan rumah opungku atapnya rusak teman.
Jadi kami harus memperbaiki. Bagian pohon aren banyak yang bisa dimanfaatkan loh. Akarnya untuk obat tradisional, airnya untuk diminum, dan ijuk untuk membuat atap rumah. Pohon aren batangnya tidak berduri, juga tidak bercabang. Tingginya dapat mencapai 25 meter. Ijuk adalah bagian lapisan dari pohon aren. Ijuk membungkus sebuah pohon aren yang meliputi dari bawah sampai atas batang aren. Dapat do? Dapat tulang. Bah, altik mei. Dapat do? Dapat tulang. Bah, nasa idol. Dia masuk kupi maben A tapi. Ayo, tersegit patu. Non mana tabana? Oh, mana ada tulang? Non, mana tip jauh. Lihat tepung murah. Oh. Nanti mah tulang. Ayo teman, kita pulang. Sudah cukup ini untuk memperbaiki atap rumah opungku. Suku do ina muda suku. Tinggal jamur kamu isina. Asa terkori hidup tidak. Naro do papu. Iya, titik tulang tu nakit siku tak. Tulang mo nakiwin bolang. Iya po. Mo lihat mah bolang. Untuk membuat atap rumah harus dirajut terlebih dahulu agar ijuk-ijuk terpasang rapi, seperti yang dilakukan Opung dan teman-temannya. Bolang, rubi macam tulang bolang. Asal tapana ijo ka bolang. Bernard, kalian bantu kakak jemur ijuknya ya. Aku dan Gilbert akan membantu tulang untuk memasang ijuknya ke atas rumah. Sebelum ijuk dirajut, jemur dan bersihkan dulu ya. Walaupun sebagian rumah sekarang atapnya sudah memakai seng, rumah Opung masih tetap menjaga warisan leluhur. Atap ijuk memiliki banyak kelebihan. Selain tahan lama, atap ijuk membuat ruangan terasa sejuk. Oh iya teman, rumah tradisional Batak milik Opung sudah dibangun sejak tahun 1592 loh. Sudah lama banget ya. Pondasi yang digunakan rumah adat ini menggunakan pondasi tipe cincin. Artinya batu sebagai tumpuan dari kolom kayu yang ada di atasnya, sehingga rumah adat Batak dapat tahan terhadap gempa. Rumah adat Batak memiliki keindahan yang khas, terletak pada atap rumah yang berbentuk lancip di bagian depan maupun belakang. Bagian depan rumah ini sengaja dibuat lebih panjang daripada bagian belakang, bukan tanpa makna. Bentuk atap yang lancip serta memanjang memiliki arti turut mendoakan keturunan dari pemilik rumah agar memiliki masa depan yang lebih baik. Hati-hati teman, jangan sampai terjatuh. Ini dia tanamannya. Aku yang akan mengambilnya. Kalian pegang yang erat. Tanaman simar sae-sae ini hanya tumbuh di dataran tinggi, teman. Hampir saja aku jatuh ke jurang. Untung kalian cepat menolongku. Ayo kita pulang teman. Sudah cukup banyak tanamannya. Kakak pasti sudah menunggu lama. Sambil menunggu air mendidih, kita pisahkan daun dengan batangnya terlebih dahulu. Air sudah mendidih teman. Segera masukkan daunnya ya. Tunggu sampai airnya berubah warna. Bernard, Gilbert, kalian buka baju ya. Air sudah matang nih teman. Aku dan kakak yang akan menuangkan di panci teman-teman.
Kalau sudah diisi air, segera tutup dengan sarung ya teman. Rasanya hangat dan nikmat. Oh iya teman, manfaat daun simar sae-sae ini untuk menghilangkan pegal-pegal di badan. Khasiat lainnya juga bisa untuk menyembuhkan penyakit dalam loh teman. Seharian bertualang, badan rasanya pegal-pegal. Untung Kak Ance memberitahu manfaat daun simar sae-sae. Nah, semoga petualangan kami bermanfaat untuk teman di rumah ya. Jangan kemana-mana ya teman, karena habis ini kita akan ngebolang bersama petualang dari Aceh sesaat lagi. Dayung, ayo Dayung. Aku harus dayung sekuat tenaga menuju merah putih di tengah sana. Teman, permainan ini kami sebut balap tarik sampan. Permainan seru ala si bolang. Hehehe. Kalian mau ikutan bermain juga? Ayo, ikuti kami. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 2. Ada yang bertugas mendayung dan sebagian lagi menarik tali. Pertama, kita harus balapan mendayung dengan sampan drum menuju bendera merah putih yang berada di tengah air. Setelah sampai, tim dayung harus mengambil 1 bendera. Selanjutnya, kami tidak boleh mendayung lagi. Tapi tugas tim penarik tali untuk menarik kami sampai ke tepi. Ayo, Verza, tarik yang kuat. Kita harus lebih dulu menancapkan benderanya. Permainan ini sangat mengandalkan kecepatan mendayung dan kekuatan menarik tali. Kelompok yang bisa mengambil semua bendera paling cepat, dialah pemenangnya. Ya, kali ini kami kalah dari timnya Malik. Tapi tak apalah, yang penting kita bisa bergembira bersama. Setelah puas bermain, sekarang waktunya mengisi perut yang keroncongan. Wih, asapnya pedih sekali. Mata kami jadi berair. Teman, sebelum diolah, lokan ini harus kita panggang. Lokan merupakan jenis kerang air tawar yang banyak hidup di aliran waduk desa kami. Selain ikan, warga juga memanfaatkan lokan sebagai bahan pangan sehari-hari. Supaya tidak mudah gosong, kita panggang lokan di atas seng. Teman, pemanggangan kerang bertujuan untuk membuka cangkang keras yang tertutup rapat. Karena dalam kondisi hidup, cangkang lokan sulit sekali terbuka. Tuh, lihat, cangkangnya terbuka sendiri saat terkena panas. Dagingnya juga berubah warna kecoklatan. Ayo kita angkat. Jangan sampai dagingnya gosong. Kerang ini sudah setengah matang, teman. Setelah kita ambil dan bersihkan dagingnya, kita bisa mengolahnya lagi. Teman di rumah, ada ide nggak? Enaknya dimasak apa ya? Nah, kalau mendengar nama Aceh, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kebayang lezatnya mie Acehnya kan? Daripada cuma bayangin aja, ayo kita masak mie Aceh bersama Kak Lula. Mie Aceh kali ini spesial karena akan kita tambahkan lokan sebagai campurannya. Selain mie kuning, kita harus siapkan berbagai macam bumbu khas. Ada cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit, garam, dan lada bubuk. Selain itu, ada beberapa sayur yang harus disiapkan. Antara lain daun bawang, sawi, tomat, mentimun, dan jeruk nipis. Langkah pertama, kita haluskan dulu cabai merah, bawang, kunyit, dan kemiri. Supaya mudah diulek, cabainya harus dipatahkan kecil-kecil. Kemudian, iris daun bawang dan sayuran lainnya.
Waktunya kita memasak. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak sayur ya teman. Setelah aromanya wangi, kita masukkan irisan tomat dan daging lokan. Sreng, sreng, sreng. Aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan sedikit air. Selanjutnya masukkan potongan sawi, mie kuning, dan daun bawang ke dalam wajan. Supaya rasanya makin sedap, tambahkan sedikit kecap manis ke dalam masakannya. Aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Mie Aceh lokan siap disantap. Kalau sudah pernah makan mie Aceh, pasti tahu dong nikmatnya. Perpaduan rempah-rempah ditambah pedasnya cabai membuat badan langsung segar. Apalagi ada daging lokan yang gurih. Membuat mie buatan Kalula komplit rasanya. Daging lokan merupakan protein alami yang menyehatkan. Selain itu, berbagai macam sayur dan rempah di dalam mie Aceh banyak mengandung vitamin yang baik untuk tubuh. Nah, kalau perut yang sudah kenyang, sekarang siap ngebolang lagi deh. Pelan-pelan jalannya, kan berat. Teman, beginilah enaknya hidup di desa. Segala bahan makanan tinggal ambil di kebun. Salah satunya ya singkong ini. Pasti enak nih kalau diolah menjadi cemilan sore kita. Darul, Al, Verza, hati-hati ya jalannya. Banyak batu di depan kita. Ya, baru dibilangin. Syukurlah Darul tidak terluka. Ya sudah, ayo bergegas. Kalula sudah menunggu. Waktunya bikin cemilan sehat. Kak Lula mau membuatkan legok untuk kami. Itu loh, cemilan singkong manis dengan taburan kelapa di atasnya. Cara buatnya mudah dan bahannya murah. Ada singkong, daun pandan, gula merah, kelapa, dan gula pasir. Pertama, rebus singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Supaya lebih gurih, kita bisa taburkan garam ke dalam rebusan singkong. Sambil menunggu singkongnya empuk, siapkan bahan campurannya ya. Kukur kelapa secukupnya. Pastikan kelapa tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang sedang-sedang saja. Selanjutnya, iris-iris gula merah. Lalu, lumerkan menggunakan sedikit air. Tambahkan gula pasir agar karamelnya tambah legit. Kemudian masukkan daun pandan ke dalam karamel supaya aromanya wangi. Nah, terakhir masukkan singkong yang sudah direbus ke dalam karamel. Lalu aduk-aduk sampai merata. Supaya rasanya gurih, taburkan kelapa kukur di atasnya. Singkong manis gurih untuk cemilan sore kita siap disantap. Wih, rasa lego memang bikin lidah bergoyang. Mantul deh. Selain nikmat, singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat atau energi bagi tubuh kita. Daripada jalan sembarangan, lebih baik kita buat cemilan kita sendiri. Dijamin sehat dan nikmat. Teman, negeri kita adalah negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, resep kuliner, dan budaya. Yuk, kita jaga bersama